Kota Tangerang Selatan adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah tenggara ibu kota Provinsi Banten, yaitu Kota Serang. Kota ini merupakan bagian dari kawasan metropolitan Jakarta Raya dan terletak 24,3 km arah barat dari DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai guys, jadi hari ini kita lagi ada di Kota Tangerang Selatan. Kali ini kita akan mengeksplorasi nih tentang Kota Tangerang Selatan, terutama pada kebudayaannya. Nah, Kota Tangerang Selatan sering banget dijuluki sebagai Kota Anggrek. Kenapa? Karena bunga anggrek menjadi salah satu ikon untuk Kota Tangerang Selatan. Kebudayaan yang akan kita eksplorasi dari Kota Tangerang Selatan hari ini itu adalah tarian Nong Anggrek. Kalian kepo kan tarian Nong Anggrek itu kayak gimana sih? Yuk ikutin kita terus buat eksplorasi makna dan keindahan yang ada dalam tarian tersebut. Yuk! Halo semuanya, jadi sesuai dengan tema P5 kita yaitu kearifan lokal yang berada di Tangerang Selatan dan kita mengambil salah satu tarian yaitu tarian Nong Anggrek. Nah sekarang ini kita lagi ada di Pamulang nih, kita mau cari tahu tentang apa sih tarian Nong Anggrek itu dan makna yang terkandung dalam tarian tersebut. Nah untuk cari tahu tentang itu kita tanya nih langsung sama penciptanya yaitu ada Kak Sherly Fautmarita. Kak Sherly boleh perkenalkan dirinya? Oke, terima kasih. Teman-teman sekalian, terima kasih ya. Aku hari ini kedatangan dari siswa-siswi SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang. Ada Kak Dia di sini bersama teman-teman. Perkenalkan, nama aku Sherly Fautmarita. Aku berada di Kota Tangerang Selatan ini dari pertama kali Kota Tangerang Selatan berdiri tahun 2008 sampai dengan saat ini. Alhamdulillah perkembangan dunia seni tari sangat baik dan sangat bagus di kota kami. Aku sangat senang teman-teman adik-adik mengangkat tema Nong Anggrek ini menjadi salah satu kearifan lokal yang harus diketahui atau diinformasikan kepada teman-teman yang lain. Apa yang ingin kalian ketahui nih ya? Jadi yang pertama pastinya kita nyari tahu dulu nggak sih kenapa tarian Nong Anggrek ini bisa tercipta. Kak Sherly, inspirasi apa nih yang kakak bawa untuk kakak menciptakan tarian Nong Anggrek ini? Jadi sebetulnya tarian Nong Anggrek ini adalah tarian yang menggambarkan kota Tangerang Selatan di masa itu. Karena Nong Anggrek ini diciptakan pada tahun 2013 dan dipublikasikan di awal tahun 2014. Ada apa saja sih yang menjadi suatu keunggulan di kota ini? Salah satunya adalah komoditi bunga anggrek Pandanogelas yang menjadi salah satu pemasok bunga anggrek terbesar di wilayah Jabodetabek yang kemudian dijual di pasar bunga yang ada di daerah Jakarta Barat ya, Rawabelong. Nah, terbesar bunga anggrek Pandanogelas dihasilkan dari Kota Tangerang Selatan. Itu satu. Kedua, Kota Tangerang Selatan pada masa dulu mempunyai banyak setu. Dan yang terkenal kalian mungkin tahu ya, namanya Setu Gintung. Kenal ya, itu pernah mengalami kejadian luar biasa, bobol tanggul. Nah, selain situ Gintung ada 11 kalau nggak salah saat itu, dan sekarang tinggal 9
atau 7 yang bisa kita lihat keberadaannya. Salah satunya ada di depan rumah saya, nanti ada namanya Setu Tujuh Muara. Adik-adik boleh lihat. Nah, ini adalah salah satu penggambaran dalam tarian Nong Anggrek berupa rok besar yang nantinya rok itu diputar dan penarinya duduk di lantai. Itu menggambarkan tentang setu-setu yang ada di Kota Tangerang Selatan. Ya, salah satu untuk mempertahankan, karena Kota Tangerang Selatan sendiri tidak mempunyai kekayaan alam seperti daerah-daerah lain yang punya danau besar gitu ya, kemudian pantai dan pegunungan tidak punya. Nah, apa yang dimiliki Kota Tangerang Selatan adalah sumber daya manusianya, kearifan lokalnya gitu kan. Karena di sini adalah kota heterogen, penduduknya dari bermacam-macam suku, memang penduduk utamanya yang ada di sini di Kota Tangerang Selatan dan terbanyak saat itu adalah Betawi dan Jawa, Sunda, Tionghoa gitu ya. Peranakan, akulturasi, itulah penduduk-penduduk yang bertempat tinggal di Kota Tangerang Raya saat itu, dan akhirnya terpecah menjadi kabupaten kota. Dan Tangerang Selatan adalah lingkar luar perbatasan dari Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta. Nah, jadi berdasarkan itulah historinya wilayah menggambarkan tarian Nong Anggrek ini diciptakan. Di tahun berapa ya Kak Sherly menciptakan tarian itu? Tarian Nong Anggrek ini diciptakan pada tahun 2013. Di masa itu ini adalah suatu kegiatan yang menggambarkan kota. Artinya sebetulnya tarian ini diciptakan oleh beberapa seniman tari dan seniman musik yang digabung menjadi suatu konsep tarian daerah Kota Tangerang Selatan. Ya, satu ada namanya Bang Atin Kisam, ada namanya Mas Cipto. Mas Cipto ini seniman Jawa. Makanya di dalam tarian itu ada beberapa gerakan-gerakan yang terinspirasi dari gerakan-gerakan Jawa. Ada lagi Mas Hari, Kang Hari ini dari Sunda. Kalau Bang Atin Kisam ini dari Betawi, beliau adalah generasi ketiga tari topeng Betawi. Nah, terakhir adalah Sherly Fatmarita yang berdomisili di Kota Tangerang Selatan sendiri. Sampai dengan sekarang saya diamanahkan oleh sahabat-sahabat untuk meneruskan tarian ini menjadi suatu tarian yang nantinya akan menjadi tarian tradisi setelah 20 tahun penciptaannya. Itu otomatis menjadi tarian daerah sini. Nah, untuk musiknya sendiri adalah musik Gambang Kromong dari Sanggar pimpinan almarhum Bapak Budi. Sekarang sudah berpulang. Kemudian para penarinya saat itu memang adik-adik dari Sanggar Ragam Budaya Nusantara. Pertama kali penciptaan itu adalah 7 penari. Kenapa diambil 7 penari? Karena sesungguhnya bunga anggrek Vanda 12 ini dipanen ketika sudah lebih dari 7 bunga yang mekar, agar bunga itu bermanfaat untuk si pembeli gitu. Jadi satu tangkai itu kalau cuma 3 bunga yang mekar kan sedikit ya gunanya, tapi kalau sudah 10 itu bisa dipanen, tapi di 7 pun nggak bisa dipanen. Hanya waktu penciptaan awal itu 7. Tapi untuk menarikannya sendiri boleh nari tunggal, boleh juga nari berkelompok. Nari berkelompok itu lebih dari 3 orang. Tari tunggal sendiri, tari berpasangan itu 2. Tari berpasangan untuk tarian ini mungkin di part awal bisa. Di part awal karena kan eksploitasi gerak kalau di part awal. Jadi tarian Nong Anggrek ini ada 3 bagian. Bagian awal itu slowly, pelan sekali. Bagian keduanya itu medium kecepatannya, dan bagian yang ketiga itu dia speed, kecepatannya berjenjang dari pelan, sedang, dan akhirnya cepat. Dan dia klimaks di akhir untuk pertunjukan tarian tersebut dengan bunga yang tadinya mahkota akhirnya menjadi wujud dari bunga anggrek Vanda 12.
tahu nggak sih arti dari nama tarian Nong Anggrek itu sendiri? Awal penciptaan nama tarian ini adalah Putri Anggrek. Mengapa menjadi Nong? Karena Kota Tangerang Selatan ini adalah bagian dari Provinsi Banten. Kalau di daerah kita sendiri nih, Tangerang Selatan, itu dipanggilnya Nona. Nona, kalau di Betawi None, gitu ya. Nah, kalau di Provinsi Banten panggilnya Nong. Untuk mengadaptasi hal tersebut, makanya dari putri ini jadi sebutan seorang putri di daerah Banten, yaitu Nong. Anggrek ini adalah bunga yang kita ambil menjadi suatu tema tarian. Anggreknya jenisnya Vanda 12. Di setiap tarian kan pasti ada yang maknanya ya Kak. Boleh tau nggak sih makna yang terkandung dalam tarian Nong Anggrek ini? Makna gerak yang terkandung dalam Nong Anggrek. Di tarian tersebut salah satunya adalah, balik lagi nih kita kepada moto Cimory, cerdas, modern, religius. Di dalam tarian Anggrek ini ada unsur cerdas. Cerdasnya di mana? Mungkin kalau kalian lihat tanpa adanya musik, hanya kostum saja, kalian tidak tahu ini tarian dari mana. Karena apa? Rocknya adalah rock sufi. Kalian tahu nggak penari sufi yang muter tahu ya? Nah, itu juga terinspirasi dari itu. Si rock bunga kostum ini adalah properti dalam menari. Artinya harus menggunakan rok, bukan kain, karena akan menjadi suatu properti yang tadi saya gambarkan adalah setu yang ada di Kota Tangerang Selatan. Tuh. Cerdasnya lagi adalah mahkota atau perhiasan yang dipakai di kepala. Di awal teman-teman melihat penari, sebelum melihat tari anggrek sebelumnya, itu menjadi suatu kejutan gitu, suatu kejutan bahwa oh ternyata itu adalah visualisasi dari bunga anggrek. Padahal waktu mereka datang pertama itu seperti kayak lampion di atas kepala gitu. Untuk penari-penari Cina biasanya mereka modelnya seperti itu. Ya. Ini serapan dari aksesoris Tionghoanya seperti lampion. Nah setelah terbuka, oh ternyata visualisasi itu di cerdasnya tarian Nong Anggrek ini. Kemudian dimodernisasinya itu yaitu dengan rok tadi, tidak menggunakan kain. Ada nggak batik di situ? Ada. Kalau misalkan kalian melihat kostum tari anggrek, ada beberapa penampakan batik, yaitu di tangan dan di layer rok. Layer kedua itu ada batik berwarna hijau. Nah, motifnya apa? Motifnya adalah flora, tumbuhan apa aja tapi berwarna hijau untuk bahan batik di kostum anggrek. Cerdas, modern, sekarang religiusnya adik-adik bisa menggunakan jilbab untuk menutup aurat ya dalam gerakan tarian ini. Kemudian ya tadi rok yang di visualisasi setu itu juga dibuat menjadi suatu putaran kehidupan, dimana ketika kita berputar maka rok itu naik jadi menjadi suatu gambaran dalam kehidupan kita lahir ke bumi, kita menjadi anak, kemudian dewasa, dan akhirnya berpulang lagi kepada Sang Maha Pencipta. Itu adalah putaran kehidupan, yang mana di dalam kehidupan ini kita harus mengisi segala sesuatunya dengan suatu kebaikan. Mengenai hasil wawancara kelompok kami, yaitu kelompok kebudayaan daerah Tangerang Selatan, ternyata tarian Nong Anggrek ini memiliki banyak sekali makna dan keindahan yang terkandung di dalamnya. Tidak disangka ya, dengan daerah yang sudah modern seperti Tangerang Selatan ini masih memiliki kebudayaan yang masih dilestarikan loh guys. Hebat sekali. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cari tahu di web kompasiana.com. See you teman-teman.
Oke, demikian hasil wawancara dari kelompok kami, yaitu kelompok kebudayaan daerah Tangerang Selatan. Harapannya dengan hasil wawancara ini, kalian bisa lebih mengetahui nih tentang kebudayaan yang ada di Indonesia, terutama di daerah Tangerang Selatan ini yang sedang kita dalami. Sekian hasil wawancara dari kelompok kami. Bila masih banyak kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.